Bismillahirrahmanirrahim. 2 dikali 4 sama dengan 8, 4 dikali 5 sama dengan 20. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sukarti SPD SD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Telogorejo, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana senantiasa mencurahkan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan, uswatun hasanah yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memulai kegiatan pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih dan terima kasih yang pertama kepada Ibu Kepala Sekolah, karena atas izin dan dukungan beliau maka kegiatan pada pagi hari ini dapat terselenggara. Yang kedua, tentunya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Telogorejo yang sudah membantu, memberi dukungan baik berupa tenaga maupun dukungan moral kepada saya, serta yang pada pagi hari ini di tengah kesibukannya sudah bersedia hadir di ruangan ini untuk memenuhi undangan saya dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, kelihatannya tegang sekali nih ya. Masih pagi, jangan tegang-tegang dulu. Baik Bapak Ibu, tujuan saya mengadakan kegiatan ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama, memang sudah menjadi tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pati harus mengadakan aksi nyata, harus mengadakan aksi nyata. Kebetulan untuk penerapan budaya positif ini merupakan bentuk aksi nyata dari modul 1.4. Nah, saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini harus mendiseminasikan, harus memberikan pengimbasan kepada rekan-rekan di sekolah agar penerapan budaya positif ini dapat kita laksanakan di sekolah kita ini. Kemudian tujuan yang kedua, saya tentunya ingin berbagi sedikit pengetahuan, berbagi pengalaman yang telah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan program guru penggerak ini. Meskipun tidak banyak, saya ingin apa yang telah saya dapatkan ini dapat saya tularkan kepada teman-teman semua. Karena apa? Menurut ulama, menurut apa itu yang pernah saya ketahui, ilmu itu kalau tidak ditularkan maka kurang bermanfaat, ya. Semoga apa yang telah saya dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya, begitupun untuk teman-teman guru sekalian. Kemudian saya berdiri di sini tentunya bukan karena saya merasa lebih pintar, bukan karena saya yang paling tahu, tidak. Saya hanya ingin berbagi dengan teman-teman. Mari kita sharing, mari kita saling berkolaborasi agar kita dapat mewujudkan budaya positif di sekolah ini, dan pada akhirnya kita bisa
menciptakan suasana belajar yang efektif, yang baik, yang menyenangkan untuk mewujudkan pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Goalnya ada di sana ya, tujuan utamanya ada di sana, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, menyingkat waktu ini kita langsung saja memulai kegiatan pada pagi hari ini. Lanjut dulu. Baik, berbicara tentang budaya positif tentunya tidak terlepas dari tujuan pendidikan. Apa sih tujuan pendidikan itu? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya secara batin, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Nah, ini merupakan pengetahuan pertama yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Ternyata pemahaman saya selama ini mungkin agak melenceng, dan itu mungkin juga terjadi pada Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini tujuan pendidikan adalah menuntun. Ada kata menuntun di sana. Ya, jadi kalau dulu saya berpikir, oh ya, saya mengajar anak saya tujuannya ini harus mencapai nilai yang terbaik, mendapatkan nilai 100 semua, mendapatkan nilai 90 semua. Satu kelas semuanya pintar. Tidak seperti itu ternyata Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pendidik hanya menuntun. Kira-kira menurut panjenengan istilah menuntun itu berarti identik dengan kegiatan seperti apa ya? Menuntun, mengarahkan, apalagi Bapak Ibu? Menuntun, membimbing, ya bisa ya. Menuntun itu mengarahkan, membimbing, mendampingi. Nah, jadi kita itu hanya mengarahkan anak-anak kita, peserta didik kita, supaya mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maksudnya apa keselamatan dan kebahagiaan ini? Tentunya kelak mereka menjadi orang-orang yang sukses. Sukses baik secara materi maupun spiritnya. Jadi orang yang tentunya mencapai puncak kesuksesannya. Itulah tujuan utamanya kita ke sana nanti. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara ini juga mengibaratkan mendidik itu ibaratnya seperti sebuah lahan pertanian, di mana kita guru itu adalah sebagai seorang petani, kemudian anak-anak kita itu sebagai padi. Nah, sekolahan itu tentunya menjadi lahan, menjadi sawah. Ketika lahannya sudah baik, sawahnya sudah baik, lahannya sudah ditata dengan subur, benihnya sudah dibeli, disiapkan benih yang baik, tapi kemudian kita petaninya, kita yang menggarap, itu tidak memberikan perlakuan yang baik, kira-kira nanti padinya akan tumbuh menjadi padi yang subur atau tidak? Tidak akan menjadi padi yang subur. Nah, makanya kita perlu tahu apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, oleh padi tadi. Waktunya memberi pupuk, ya kita beri pupuk secukupnya. Misalkan sedang ada penyubur daun, nah makanya tidak sesuai. Akhirnya apa? Tujuannya tidak akan tercapai. Begitu ya? Nah, sebagai guru juga, karena kita petani, kita tidak bisa mengubah hidup anak didik kita. Benihnya padi, maka tumbuhnya harus jadi padi. Tidak mungkin benih padi akan bisa kita ubah untuk tumbuh menjadi singkong atau jagung. Betul tidak seperti itu? Betul. Makanya kita hanya menuntun, mengarahkan padi ini supaya bisa tumbuh subur menjadi padi yang unggul. Kita tidak bisa mengubah kodratnya anak-anak. Kenapa? Karena pada dasarnya pada diri anak-anak ini
mereka sudah memiliki cita-citanya sendiri. Kita hanya cukup mengarahkan saja, Bapak Ibu. Nah, begitulah tujuan pendidikan yang perlu kita pahami agar kita dalam melaksanakan pembelajaran ini ya arahnya ke sana. Next, Bu. Berbicara tentang budaya positif. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan tadi, tentunya perlu adanya budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuannya masih sama, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, di sana ada kata nilai dan kebiasaan. Di sekolah kita sudah ada atau belum kebiasaan-kebiasaan yang sudah diterapkan? Sudah. Apa misalnya? Membaca Asmaul Husna, mengucapkan salam, sopan, santun, sapa, ya. Setiap pagi ketemu gurunya mengucapkan salam, mereka bersalaman, menyapa. Nah, hal-hal seperti itu adalah nilai kebajikan. Merupakan kebiasaan yang sudah ada di sekolah hanya saja. Mungkin selama ini kita belum tahu, oh ternyata kebiasaan-kebiasaan itu adalah sebuah budaya positif. Hanya kita belum tahu istilahnya saja, padahal kita sudah melaksanakannya setiap hari. Ya, begitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu perlu terus dilakukan, perlu terus dilaksanakan agar nanti kita bisa mewujudkan siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Ada 7 konsep utama budaya positif, yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, kemudian 2. Disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, mungkin ini masih merupakan istilah-istilah asing bagi Bapak Ibu guru ya. Sama, ketika saya mempelajari ini di pendidikan guru penggerak, saya juga merasa asing. Kemudian saya berkenalan dan akhirnya saya sedikit tahu. Nah, hari ini saya akan mencoba menerangkannya kepada Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan satu persatu konsep utama dari budaya positif ini. Baik, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian 3, gotong royong, mandiri, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Itu dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6 itu. Ya. Nah, di situ dikatakan bahwa paradigma baru ini merupakan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Maksudnya terdiferensiasi ini adalah kita sebagai guru harus bisa menciptakan kondisi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya seperti ini. Kita harus tahu anak ini maunya model pembelajarannya seperti apa sih. Tentang misalnya kita mau belajar tentang ciri-ciri tumbuhan. Tentunya ada anak yang senang apa ini open book
dia maunya hanya belajar teori di dalam kelas. Tapi ada juga anak-anak yang senang aktif, mintanya belajar di luar kelas. Maka kita perlu tahu itu. Kita tidak bisa menyamakan perlakuan pembelajaran kepada semua anak didik kita. Bagaimana caranya kita bisa memfasilitasi anak-anak kita sehingga mereka merasa senang, merasa nyaman mengikuti pembelajaran itu. Nah, jika mereka senang, tentunya mereka akan dapat mencapai hasil yang maksimal. Begitu Bapak Ibu. Jadi tidak apa-apa nanti di dalam kelas kotor atau anak-anak keluar, kalau dilihat kan seperti itu, jam pelajaran kok di luar, kok keliling lingkungan sekolah, tidak apa-apa. Karena itu tadi menurut Ki Hajar Dewantara itu intinya pembelajaran itu harus berpusat pada anak. Kita hanya mengabdi, ceritanya begitu. Kita hanya mengabdi. Kita tujuan utamanya selalu pada anak-anak dan anak. Itu dulu ceritanya ada sebuah cerita ketika Ki Hajar Dewantara masih muda. Beliau itu berada di luar negeri, tidak di Indonesia, begitu Bapak Ibu. Karena sedang banyak pekerjaan yang menumpuk, banyak tugas, kemudian putrinya itu yang masih kecil itu mengganggu, karena masih kecil. Dia mengganggu ayahnya terus, sampai akhirnya Ki Hajar Dewantara marah. Ki Hajar Dewantara muda ini marah, memindahkan anaknya itu tadi yang masih kecil, baru berusia berapa tahun ya, itu masih kecil lah pokoknya. Dikeluarkan, keluar dari rumah. Kondisi di situ sedang hujan salju, ya, sedang hujan salju. Beliau lupa, beliau meneruskan pekerjaannya. Sampai akhirnya setelah beberapa jam beliau baru ingat bahwa tadi sudah mengeluarkan anaknya dari rumahnya tadi. Kemudian beliau keluar, melihat anaknya ternyata sudah dalam kondisi kaku kedinginan. Begitu Bapak Ibu. Akhirnya beliau menyesali perbuatannya tersebut dan mengucap, bakal tak mulyakno urip mundur, istilahnya begitu. Maksudnya apa? Hidupmu akan kumuliakan, aku akan mengabdi kepadamu, semua kebutuhanmu akan kucukupi. Dan ternyata, Masya Allah, ini saya merinding, sabda seorang bapak itu ya, ternyata ya, memang orang tua itu wali lah ibaratnya bagi kita. Putrinya tadi itu memang seumur hidupnya akhirnya harus dilayani semua kebutuhannya. Dalam tanda kutip, putrinya ini tadi tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Makan ya disuapi, ganti baju ya harus dilayani, semuanya. Itu tadilah dari hasil perkataan dari Ki Hajar Dewantara itu. Nah, diibaratkan seperti itu, kita itu hanya mengabdi kepada anak didik kita. Kita melayani bagaimana apa saja yang mereka inginkan dalam pembelajaran ini. Nah, saya juga belum bisa, tapi mari kita bersama-sama sedikit demi sedikit untuk mencoba hal tersebut, ya, begitu. Lanjut Bu. Kemudian konsep budaya positif yang kedua adalah disiplin positif. Mendengar kata disiplin, apa ya kira-kira makna disiplin itu? Apa Bapak Ibu? Disiplin. Kalau kita mengingat kata disiplin yang kemudian muncul di benak kita itu apa kira-kira? Aturan, sesuai aturan ya. Bukan itu. Ada lagi disiplin. Kalau ada pendisiplinan kira-kira nyaman tidak? Ini kita jujur ya. Pendisiplinan. Biasanya kalau ada pendisiplinan kita merasa nyaman tidak ya? Tidak nyaman. Pasti tidak nyaman. Sesuai aturan, tidak nyaman. Terus kemudian arahnya pasti kadang ada apa? Konsekuensinya. Terkait disiplin ada sanksi atau hukuman. Nah, sebetulnya apa sih disiplin itu? Next Bu. Nah, ini dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain
cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kepatuhan ini akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik maksudnya adalah motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri, bukan motivasi dari luar, dari ekstrinsik. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Inilah yang dinamakan anak-anak itu memiliki kesadaran karena adanya motivasi intrinsik. Jadi dia sadar mau melakukan kedisiplinan itu karena kesadarannya sendiri, dia termotivasi sendiri dari dalam dirinya, bukan karena diancam, bukan karena dimarahi gurunya, bukan karena mau dikasih imbalan gurunya. Dek, kamu setiap pagi datang pukul 6:30 ya. Nanti yang datangnya pukul 6:30, Bu Guru kasih permen misalnya. Kalau seperti itu namanya motivasi ekstrinsik. Seharusnya tidak. Maka tugas kita adalah memberi pemahaman kepada anak didik kita supaya mereka timbul motivasi intrinsik. Oh iya, aku perlu datang pagi supaya apa? Nanti jadwal piket aku bisa membersihkan kelas. Oh iya, bisa mengecek ternyata tugasku, PR-ku belum selesai, masih punya waktu untuk mengerjakan sebelum pembelajaran dimulai. Oh iya, kalau aku datang pagi nanti aku nggak buru-buru. Di jalan itu ramai, bahaya. Kalau buru-buru bahaya, jadi bisa santai. Itu karena kesadaran mereka sendiri. Itulah tujuan dari disiplin positif. Lanjut, Bu. Kemudian konsep budaya positif yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Selama ini yang kita tahu kebutuhan dasar manusia itu kan kalau di pelajaran itu kan hanya 3. Kebutuhan apa? Primer, sekunder, tersier, ya itu. Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Itu yang kita pelajari selama ini. Nah, ternyata kebutuhan dasar manusia itu dikelompokkan menjadi 5, yaitu 1. Kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, penguasaan atau power. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Dan kesenangan atau fun. Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survival ini misalnya itu adalah terkait dengan kebutuhan makan, tempat tinggal, dan pakaian. Nah, ini kalau dikaitkan dengan tadi, ini berarti sesuai dengan kebutuhan primer. Sandang, pangan, papan. Nah, itu masuknya di survival atau kebutuhan bertahan hidup. Kita semua membutuhkan itu. Kita tidak makan sehari oke, nggak apa-apa. 2 hari siap, nggak apa-apa juga. 3 hari lemes. 4 hari nggak tergeletak. 5 hari, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Ya, sama pakaian. Ini kaitannya kalau dengan anak didik kita ya sama. Ketika anak-anak kita lapar, apakah mereka bisa mengikuti pelajaran dengan nyaman? Tidak, tentunya tidak. Loh, kenapa kamu kok gelisah? Ternyata dia lapar. Kita nggak tahu kan alasannya, dan itu perlu kita tanyakan. Begitu juga dengan sandal, pakaian. Anak-anak membutuhkan seragam.
untuk datang ke sekolah memakai seragam yang bersih, yang rapi, supaya mereka nyaman mengikuti pembelajaran. Nek bajunya kotor, ya selama pembelajaran, bocah kok malah garuk-garuk terus, ini kenapa? Ternyata bajunya belum dicuci sama ibunya. Ya berefek, berimbas, dia tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman. Terus kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini kalau di sini bisa diibaratkan siapa ya? Pradana mungkin ya. Itu sebetulnya dia ini membutuhkan kebutuhan dasar manusia yang kedua. Dia ingin merasa diterima, ingin diberi kasih sayang, sampai akhirnya si anak ini mencari perhatian gurunya. Ya, nah kita sebagai guru harus bisa seperti itu, merangkul. Oh ya, kamu butuhkan apa? Kok kamu kok caper ini, kok rame terus, ini kenapa? Ternyata minta diperhatikan, Bapak Ibu. Ya, itu kita perlu tahu. Jadi jangan percaya rame langsung, lalu mana kamu kok malah rame terus, langsung kita mulai jangan. Ternyata dia cari perhatian karena butuh kasih sayang, butuh kasih sayang. Terus kemudian yang ketiga, penguasaan. Ini biasanya berlaku pada anak-anak yang ingin menjadi pemimpin. Dia merasa dia punya jiwa menjadi pemimpin. Makanya dia ingin mengatur teman-temannya di kelas seperti itu. Itu penguasaan atau power. Kemudian yang keempat, kebebasan atau freedom. Sudah menjadi kodratnya anak-anak yang senang bermain, senang bebas, tidak terikat, tidak teratur. Ya, makanya tadi kadang-kala kita perlu menciptakan pembelajaran yang berisi kebebasan. Anak-anak kita ajak keluar, kita perkenalkan dengan lingkungan sekolah kita, mereka akan merasa senang. Sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu, untuk pelajaran olahraga, karena mereka diajak keluar, diajak jalan-jalan, kenyataannya mereka lebih senang atau tidak? Iya kan? Mereka lebih senang karena mereka merasa bebas pelajaran, pendidikan, tapi mereka bebas, mereka lebih senang. Nah seperti itulah yang diinginkan anak-anak, dan itu ada pada anak didik kita. Kebutuhan yang kelima, kesenangan, fun. Dia suka bermain, dia suka gambar-gambar, seperti itu. Maka kita juga harus bisa memfasilitasi pembelajarannya itu supaya menyenangkan baginya. Next, Bu Retna. Nah, ini ada kasus terkait kebutuhan dasar manusia. Kasusnya yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 3 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 3 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ini kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Kira-kira apa Bapak Ibu? Tadi ada vertikal, bertahan hidup, ada kasih sayang dan diterima, ada kebebasan, ada penguasaan, dan ada kesenangan. Nah, kira-kira sikap Doni ini, tindakan yang dilakukan Doni ini mengarah kemana kira-kira? Kasih sayang dan diterima, penguasaan. Ada lagi yang lain? Kira-kira kemana? Nah, kebutuhan hidup itu juga masuk. Jadi makanya begini, sebagai guru kita perlu menyelidiki. Jangan karena kita mendapat laporan, Bu, Doni ini loh Bu selalu minta bekalku. Setiap pagi itu pasti di pundakku, pasti dia marah-marah Bu. Dia terus pukul aku, misalnya Bu. Langsunglah kita marahi si Doni, kita beri hukuman dia, kita panggil ke ruang BP misalnya. Tidak seperti itu. Kita perlu mendekatinya, kita tanya. Istilahnya seperti ini. Jadi kamu ini kenapa kok setiap pagi minta bekal temanmu? Dari 5 kebutuhan tadi bisa semua Bapak Ibu. Misal yang pertama, bertahan hidup. Oh ternyata
ternyata Doni itu dari rumah belum sarapan. Makanya dia minta bekal temannya. Artinya itu masuk ke bertahan hidup, dia butuh makan. Begitu. Terus yang kedua, kasih sayang dan diterima. Dia ingin mendapatkan perhatian dari teman-temannya, tapi caranya salah dengan meminta bekal secara paksa. Dia ingin disayangi teman-temannya. Sebetulnya dia inginnya seperti ini. Ini loh aku bawa bekal, kamu tak kasih ya. Tapi ternyata temannya nggak ada yang kasih, makanya dia meminta secara paksa. Itu. Terus yang ketiga, apa tadi? Penguasaan. Ketika dia memaksa temannya untuk meminta bekal, kemudian temannya takut dan memberikan bekalnya, dia merasa puas. Loh, temanku toh takut sama aku, makanya bekalnya diberikan ke aku. Dia merasa puas, itu penguasaan. Kemudian yang keempat, freedom, kebebasan. Ini artinya si Doni ini dia sesuka hatinya. Dia berbuatnya sesuka hatinya. Ya terserah aku, aku memang pengen ganggu teman-temanku kok, mau tak mintai bekalnya kok. Itu bisa. Terus yang terakhir fun. Ternyata Doni ini minta bekal temannya hanya untuk senang-senang, hanya untuk iseng saja begitu. Jadi dari satu kasus ini tidak bisa lantas kita hukumi. Kemudian kita membuat tindakan atau bahkan memberikan hukuman. Kita perlu tahu dulu, kita perlu menyelidikinya dulu. Ternyata yang dibutuhkan anak kita itu apa sih? Seperti itu, ya. Itulah yang saya masih belajar, dan mari nanti kita sama-sama belajar untuk lebih mengenal, lebih memahami anak didik kita, supaya lagi-lagi ketika anak melakukan kesalahan tidak langsung diberi hukuman. Ya, begitu ya. Lanjut. Yang keempat, sudah mau separuh ini ternyata. Konsep budaya positif yang keempat, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, sebelum ke situ, kelihatannya ini kok agak lemes-lemes, agak kurang fokus, agak apa ya? Nah, kita mengembalikan fokus dulu. Baik Bapak Ibu, sekarang begini, silahkan berdiri. Nah, berdiri dulu supaya peredaran darah kita lancar. Baik, kita akan mengembalikan fokus kita. Nah, coba sekarang perhatikan saya. Meskipun saya tidak menarik, saya minta tolong perhatikan saya, ya, Bapak Ibu ya. Begini, kalau saya bilang bu, maka tangannya yang kanan di kepal, ya. Tangannya di depan. Kalau saya bilang ha, tangannya dibuka. Oke? Kalau saya bilang bu, tangannya di depan. Kalau saya bilang ha, tangannya dibuka. Jangan nanti kebalik ya, jangan sampai kebalik ya. Oke, kita coba. Hu, ha, hu, ha, hu, ha. Oke, siap. Siap ya? Siap. Oke. Kita mulai. Kenapa tahu? Hu, ha, hu, hu. Siapa yang salah? Ayo. Siapa yang salah? Yang salah ya? Oke, lagi ya. Kita mulai lagi, sekali lagi coba. Hu, ha, hu, ha, hu, ha, ha, hu, hu, ha, ha, ha. Terima kasih Bapak Ibu. Konsep budaya positif yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, tujuannya itu biasanya ada 3. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah
menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, anak-anak kita tadi berbuat yang aneh-aneh tadi, ada yang meminta bekal temannya, ada yang sering jahil, ada yang mengambil peralatan sekolah temannya. Itu mereka itu tentunya terdorong karena motivasi-motivasi ini. Ya, sebagai contoh, ketika motivasi anak kita itu tadi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ini biasanya murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Nah, seperti ini itu merupakan motivasi intrinsik karena dia takut dihukum oleh gurunya. Motivasinya dari gurunya, hanya sekedar takut dihukum. Sama seperti kita ini, tidak ada bedanya. Jam pulang kan jam 2 itu ya, jam jatah kerja kita itu kan jam 2 siang. Kemudian sebetulnya ingin pulang, tapi nanti kalau ditegur bapak pengawas bagaimana? Kalau nanti dipanggil bapak korwil bagaimana? Makanya kemudian kita terpaksa pulangnya sampai jam 2, padahal sudah nggak betah di sekolah. Kan anak-anak ini sudah pulang, saya sudah nggak ngajar, saya mau pulang. Tapi nanti kalau ketahuan ada sidang bagaimana? Nah, seperti itu. Karena hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, bukan karena kesadaran kita sendiri. Ya, termasuk kita misalnya apalagi ya, tidak memakai saya ini ya, tidak memakai atribut. Nah, tidak memakai atribut. Seharusnya ini kan wajib ya kita pakai atribut. Seperti itu. Kemudian, tapi karena tidak merasa nyaman memakai atribut, apa sih ini ribet, misalnya seperti itu. Tapi terpaksa harus dipakai, takutnya nanti ada ada monitoring dari bapak pengawas, kemudian dibina. Pembinaannya tentunya tentang pakaian kerja, pakaian dinas. Nah, hanya untuk menghindari itu Bapak Ibu, menghindari hukuman. Itu makanya yang seperti itu tentunya bukan perwujudan dari budaya positif. Kalau budaya positif semuanya itu harus karena motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini saya mau datang pagi-pagi supaya dipuji ibu kepala sekolah, misalnya seperti itu. Saya mau ini mau pelatih anak-anak, latihan upacara, meskipun itu seharusnya yang latih guru olahraga misalnya. Supaya apa? Supaya dilihat kepala sekolah saya, supaya dipuji, supaya nanti dapat reward. Anak-anak juga seperti itu. Aku mau itu setiap pembelajaran selalu usul, supaya nanti dinilai guru, anak itu loh kok pintar, anak itu loh aktif, anak itu loh cerdas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini murid melakukan disiplin karena dia ingin mendapatkan imbalan. Imbalan ini tentunya dari orang lain. Maka yang seperti ini juga merupakan motivasi ekstrinsik atau yang berasal dari luar dirinya, berasal dari orang lain. Ini juga kurang tepat. Nah, yang paling tepat itu apa? Bahwa motivasi pada diri anak itu muncul karena untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, yang seperti ini merupakan motivasi intrinsik dan itu adalah tujuan dari sebuah disiplin positif yang kita bahas tadi Bapak Ibu. Bagaimana kita mewujudkan kesadaran anak agar mereka kemudian termotivasi dari dirinya sendiri untuk melakukan keteraturan, melakukan ketaatan ya di sekolah maupun di kelas. Lanjut Bu. Nah, ada beberapa konsep disiplin sesuai motivasi tadi. Ini yang pertama adalah konsep disiplin dengan identitas gagal.
Dikatakan gagal itu karena tidak efektif membentuk kesadaran dari siswa sendiri. Itu berupa hukuman dan penghargaan. Nah, ini saya pribadi ya, yang saya lakukan selama ini adalah ketika anak-anak melakukan kesalahan atau saya ingin menjadikan anak didik saya menjadi disiplin, menjadi tertib, pasti dengan satu hukuman atau kalau tidak dengan penghargaan. Makanya di kelas itu kita menempel tata tertib. Tata tertib tentunya ada konsekuensinya. Konsekuensi itu berupa hukuman, ya. Nah, hukuman ini sifatnya yaitu menyakitkan. Anak-anak kita ada yang tidak mengerjakan PR. Kamu tidak mengerjakan PR ya? Lari, lari sekolah 3 kali. Menyakitkan tidak itu. Kalau tidak seperti itu dimarahi di depan temannya. Dia merasa sakit hati. Kemudian sifat yang kedua yaitu tidak nyaman. Tentunya dengan memberi hukuman ini membuat anak didik kita merasa tidak nyaman. Yang ketiga memaksa. Yang namanya hukuman, apalagi sudah dibuat tata tertib, kalau tidak mengerjakan PR harus lari lapangan 3 kali. Kalau tidak mengerjakan PR harus menulis menulis syahadat 20 kali, misalnya seperti itu. Memaksa, artinya ya mau tidak mau ya harus kamu lakukan karena kamu melanggar ini aturan. Terus yang berikutnya, murid menyembunyikan kesalahannya karena takut mendapat hukuman, akhirnya dia berbohong, Bapak Ibu, menyembunyikan kesalahannya. Nah, ini lebih fatal lagi. Ketika murid kita sudah tidak jujur, bagaimana kita bisa mengetahui kekurangan dan kelebihannya? Lebih parah lagi. Dan yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Ketika dia salah, dihukum, lari, dilihat teman-temannya, bahkan yang kelas lain, mereka malu tidak ya kira-kira? Malu. Malah maka mereka menjadi merasa rendah diri. Ini kalau hukuman. Terus kemudian yang kedua penghargaan. Nah, ternyata penghargaan ini juga merupakan konsep pendisiplinan yang gagal, Bapak Ibu. Kenapa? 1, tidak efektif. 2, merusak hubungan atau sifat iri. Setiap misalkan seperti ini, di kelas tentunya ada anak yang paling pintar. Artinya ketika kegiatan pembelajaran, tugas, macam-macam, dia pasti hasilnya bagus. Nah, karena bagus itu terus selalu mendapat ujian dari gurunya. Ya, mendapat ujian dari gurunya. Nah, ini bisa menimbulkan sifat iri dari teman-temannya. Kok aku gak pernah dipuji bu guru sih? Kok aku gak pernah mendapatkan imbalan sih? Seperti itu, menimbulkan sifat iri. Makanya penghargaan ini tidak efektif, termasuk identitas gagal. Terus yang ketiga, mematikan kreativitas. Karena sering dipuji, tidak pernah merasa dia sempurna akhirnya, maka itu mematikan kreativitas. Aku baru segini aja udah dipuji bu guru kok. Aku baru mengerjakan seperti ini saja sudah jadi hasil yang terbaik di kelas kok. Seharusnya dia yang bisa lebih berkembang lagi kreativitasnya menjadi tertahan di situ. Terus kemudian yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Penghargaan. Nah, ini makanya mulai kurikulum 13, kemudian sekarang dilanjutkan dengan kurikulum merdeka. Di rapot itu tidak tercantum ranking ya. Nah, ternyata tujuannya ke situ. Terutama kurikulum merdeka itu memang dasarnya adalah sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Arahnya ternyata ke sini, Bapak Ibu. Itu penghargaan itu bisa menghukum dengan sistem ranking. Itu kan penghargaan. Ternyata ranking itu menghukum. Menghukum bagi siapa? Bagi anak-anak yang kurang. Kemudian yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Kalau kita selalu yang memberi pujian, memberi imbalan, maka dia kapan akan menghargai dirinya sendiri? Karena dia sudah merasa dihargai terus oleh gurunya. Segala sesuatu yang dikerjakannya selalu dihargai, dinilai baik oleh gurunya. Begitu. Kemudian yang berikutnya,
konsep disiplin dengan sebelum ini Bu. Ya, ini masih cuma ini saja. Berikutnya lagi. Oh ya, depannya Bu. Yang konsep ada apa? Oke, baik. Yang berikutnya ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Seperti apa itu Bapak Ibu? Ini bukan lagi hukuman dan penghargaan, tapi dengan konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi. Konsekuensi itu berarti seperti ini. Kalau saya datang terlambat, konsekuensinya berarti saya ketinggalan pelajaran. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Ya. Nah, konsekuensi ini merupakan penguatan jangka pendek. Tapi itu hanya berefek sebentar seperti tadi. Kemudian yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Kita sebagai guru harus memonitoring. Oh iya, kesalahan-kesalahan ini kira-kira masih terus dilakukan atau tidak, seperti itu. Kita perlu monitoring. Kemudian ada stimulus dan respon. Kita harus memberi stimulus, memberi rangsangan dulu kepada anak-anak. Yang berikutnya, murid menghormati peraturan. Dan yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Bedanya apa dengan restitusi? Untuk restitusi ini, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Mungkin Bapak Ibu masih bingung ya, maksudnya apa ya? Restitusi itu apa ya? Nah, nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi pada kegiatan restitusi nanti intinya itu adalah bagaimana kesalahan itu tidak akan terulang lagi di masa mendatang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian yang keempat, merupakan teori kontrol supaya anak bisa memegang kontrol atas dirinya sendiri. Dan yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini nanti selanjutnya kita akan mengetahui apa sih restitusi itu, kok bisa ini menjadi kontrol bagi diri murid sendiri. Next, Bu. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, ini merupakan sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah pendapat dari Gosen 2004. Oke, jadi tujuan dari restitusi ini adalah memperbaiki kesalahan yang telah dibuat oleh anak didik kita, kemudian mereka bisa kembali lagi ke kelompoknya, kembali lagi ke teman-temannya, tapi dengan percaya diri, dengan karakter yang lebih kuat, tidak minder. Selama ini kalau anak-anak kita merasa melakukan kesalahan, pasti teman-temannya otomatis terus memandang agak sebelah mata. Itu loh si Danu yang sering minta bekalku, itu loh si Sinta yang sering nyontek aku, akhirnya dia dijauhi temannya. Nah, tujuan restitusi itu nanti tidak seperti itu. Permasalahan-permasalahan yang dimiliki anak kita selesaikan dengan cara yang terprogram sehingga mereka akhirnya nanti menyadarinya, kemudian bisa kembali ke teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat. Tentunya ini yang dimaksud adalah karakter baik, ya, karakter baik. Ciri-ciri restitusi yaitu satu, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Bagaimana anak tadi supaya bisa belajar dari kesalahan yang telah dibuatnya. Kemudian ciri yang kedua, memperbaiki hubungan. Ada anak yang bertengkar dengan temannya. Itu nanti kalau kita menyelesaikannya dengan cara restitusi, ini akan memperbaiki hubungan dari dua anak tadi. Tidak mengakibatkan kemudian mereka saling dendam.
Kemudian yang ketiga, merupakan tawaran bukan paksaan. Kalau kamu seperti ini bagaimana? Tidak, kamu harusnya seperti ini, tidak seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi yang sudah kita pelajari di awal tadi. Mereka melakukan itu tentunya karena kebutuhan dasar apa yang mendasarinya. Terus kemudian yang berikutnya, fokus pada karakter dan bukan tindakan. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Itu ciri-ciri restitusi. Nah, sekarang apa sih perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini tujuannya sama, menyadarkan anak didik supaya kembali ke konsep disiplin. Tapi ternyata berbeda. Sebagai contoh, ini ada kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Banyak sekali ini, seringkali kita mengalaminya. Kalau hukuman terhadap kasus tersebut, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman itu guru menghukum siswa tersebut lari putar lapangan 5 kali. Nah, kesalahannya apa? Tapi sanksinya apa? Kesalahannya tidak mengerjakan PR, tapi hukumannya disuruh lari lapangan 5 kali. Nyambung nggak itu? Ada hubungannya tidak, Bapak? Kalau kita menyuruh anak itu lari 5 kali, terus kemudian apakah dia kemudian tahu terkait dengan dia tidak mengerjakan PR? Tidak ada hubungannya. Jadi sifatnya hukuman itu ya itu tadi, enggak mengarah kepada kesalahan siswa. Atau guru marah dan siswa menjadi takut. Dan terus misal anaknya terus takut, terus kemudian dia akhirnya sadar itu, kemudian di lain kesempatan dia terus mengerjakan PR, sama, enggak ada hubungannya. Itu hukuman. Suka-suka gurunya, wes pokoknya tak hukum lah, wes pokoknya seperti itu, nggak peduli kesalahannya apa, yang ini dihukum, biar takut anaknya, biar tidak mengulangi. Padahal kalau seperti itu, kira-kira masih diulangi lagi ya? Diulangi lagi, ya. Kalau takutnya hilang, ya diulangi lagi. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Nah, konsekuensi ini guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR-nya sebanyak 3 kali. Nyambung nggak ini? Nyambung ya, karena kesalahannya adalah tidak mengerjakan PR. Makanya disuruh mengerjakan PR 3 kali, karena hukuman yang mengerjakannya 3 kali sebagai konsekuensi. Orang kok hanya disuruh mengerjakan PR-nya saja, tidak 3 kali. Atau kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Hanya tegas supaya siswanya menghormati peraturan yang sudah dibuat, tapi tidak lantas memberi hukuman. Nah, sekarang restitusi. Bagaimana restitusi ini? Guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi di kelas itu kita sudah membuat keyakinan kelas, tidak aturan, bukan aturan, tapi itu merupakan kesepakatan dari seluruh warga kelas itu maunya seperti apa. Nah, kembali ketika anak melakukan kesalahan tidak mengerjakan PR, guru tidak menanyakan tentang keyakinan kelas yang telah dibuat, karena itu yang membuat anak-anak sendiri, bukan kita, bukan sekolah, begitu. Terus yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Karena restitusi ini nanti guru itu bertindak layaknya teman. Dia berdiskusi dengan anak yang melakukan kesalahan, menanyakan motivasinya apa, berbuat salah, kemudian tidak menghukum, tidak menghakimi, tidak seperti itu. Ya, itulah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau begitu, kira-kira yang paling baik yang apa yang Bapak Ibu? Restitusi, ya, supaya anak-anak kembali pada disiplin, tapi disiplin yang positif.
Lanjut. Nah, yang kelima, posisi kontrol guru. Nah, kalau sampai materi ini saya itu selalu flashback. Ya, selama ini saya sudah jadi guru yang seperti apa ya? Sudah pada posisi kontrol guru yang mana ya? Sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, sudah menjadi teman, pemantau, ataukah manajer? Nah, kira-kira Bapak Ibu selama ini sudah pada posisi kontrol yang mana ya Bapak Ibu? Yang mana? Ayo jujur. Kira-kira yang mana ya? Atau kelima-limanya ini? Oke, kelima-limanya membuat rasa bersalah. Yang seharusnya kita miliki sebagai seorang guru. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Tentunya ini ketika menghadapi siswa kita yang melakukan sebuah kesalahan. Contoh kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ketika menjadi seorang penghukum, pada posisi kontrol penghukum, itu seorang guru akan bicara seperti ini. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, ya marah-marah. Biasanya kalau penghukum itu suaranya keras, tegas, dan agak membentak. Ya, jadi dia langsung begitu cara berbicara dengan siswanya yang melakukan kesalahan tadi seperti itu. Kalau penghukum kira-kira anaknya jadi takut nggak? Takut, karena marah. Bagaimanapun juga anak didik kita itu kan masih anak kecil ya. Kita gurunya udah besar, marah-marah dengan melotot, dengan membentak misalnya seperti itu, membuat anak kita takut. Sedangkan kalau posisi kontrol gurunya sebagai pembuat rasa bersalah, itu seperti ini Bapak Ibu. Nadanya itu melas. Ya. Berapa kali sih ibu guru harus memberitahu kamu? Ibu guru kecewa sama kamu. Nah, seperti melas. Nah, yang seperti ini sepertinya sesuai dengan karakternya dia ya, yang kenapa? Ya, melas. Apa kamu gak kasihan sama ibu? Nah, dia merasa bersalah sama gurunya. Ibunya gak marah meskipun dia buat kesalahan, tapi seperti itu. Ini menimbulkan rasa bersalah pada diri anak kita, anak didik kita. Kemudian posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kalau kamu salah, tapi besok jangan lagi ya. Seperti dengan temannya sendiri. Yang keempat sebagai pemantau. Nah, kamu sudah melanggar karena tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ada peraturannya kan, langsung kaitannya dengan peraturan yang ada, pemantau. Nah, peraturannya itu konsekuensinya apa? Kalau kamu nggak pakai atribut yang lengkap saat upacara, ini nadanya datar, tidak tinggi, tidak marah-marah, ya tidak melas, datar. Nah, yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Ini anaknya dipanggil, kemudian ditanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu ini? Jadi anaknya diajak ngomong, supaya nanti anak mencari solusi sendiri, kemudian dia bertanggung jawab sendiri atas kesalahannya. Itu posisi manajer. Nah, di sini mana tadi ya? Nah, baik, terkait dengan 5 posisi kontrol guru ini, saya mau Bapak Ibu guru coba menuliskan di ini akan saya bagikan kertas ini. Silahkan
tuliskan di sini kira-kira selama ini Bapak Ibu guru sudah pada posisi kontrol guru yang mana? Jujur ya, jujur. Oke, jujur ya. Oke, saya bagikan dulu. Oke. Monggo dituliskan di situ. Yang pede ya Bapak Ibu, tidak usah merasa takut salah. Ini semuanya sebetulnya sudah kita lakukan selama ini, ya. Boleh, lebih dari satu boleh. Ya, betul. Lebih dari satu. Kali-kalinya ini mau ngomongin. Kali-kalinya ya. Oke. Tidak perlu yang idealis. Dan selama ini sudah Bapak Ibu guru lakukan saja. Ya? Sudah Bapak Ibu? Oke, kalau sudah minta tolong bisa ditempelkan di sebelah layar itu. Nah, ditempelkan di situ. Ya, tidak usah diberi nama. Oh, tidak usah diberi nama. Ya, ditempelkan di situ. Nah, ya. Ayo, nanti kita baca bersama. Iya. Nah, Pak Umar ini mikirnya ini kelamaan. Beliau mungkin mau kelihatannya ini ya. Oke. Iya. Nah, sekarang coba saya lihat. Kemudian yang kedua ada menghukum, teman, dan juga pemantau. Banyak sekali ini. Kemudian yang berikutnya membuat rasa bersalah dan bersalah. Ini pasti tipe-tipe ibu guru yang bersifat keibuan ya. Membuat siswanya merasa bersalah. Kalau nggak gitu ya jadi teman. Nah, ini kira-kira ibu-ibu ini kira-kira. Kemudian yang berikutnya membuat rasa bersalah. Pasti ini kalau ngomongin muridnya dengan penuh rasanya tiba suaranya yang malas seperti itu. Ini tipe-tipe guru yang nggak bisa marah. Dan kelihatannya itu bukan saya ya. Lanjut. Kemudian ini memposisikan posisi kontrol guru sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, baru satu ini yang manajer, ada manajernya. Terus yang terakhir sebagai teman, pembuat rasa bersalah. Sama ini ternyata. Nah, siapa ini ya? Kok sama persis? Nah, ini pasti tipe-tipe guru yang tidak bisa marah. Pak Umar ini tadi, betul? Nanti Pak Umar kalau muridnya melakukan kesalahan terus ya, ayolah, jangan seperti itu. Apa aku gak kasihan sama Bapak? Seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, dari kesemuanya ini, posisi kontrol itu sebetulnya tujuannya sama, hanya saja penerapannya yang mungkin kurang efektif bagi anak didik kita. Nah, dari kelimanya ini, posisi apakah yang paling ideal? Yang paling ideal adalah sebagai manajer. Ya, karena manajer itu kita akan mengajak anak didik kita untuk berdiskusi, mencari solusi. Nah, mengajak anak didik kita bagaimana dia mencari solusi atas kesalahannya, kemudian untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, mari bersama-sama saya dan Bapak Ibu guru semuanya latihan jadi manajer, ya, jadi manajer. Jadi teman ya nggak apa-apa, tapi itu tadi kadang kalau memposisikan diri sebagai teman itu kesannya kurang kurang berefek ke anak-anak. Ini kan guru itu kan seperti temanku sendiri ya, kurang berefek. Maka yang paling pas itu adalah, yang paling ideal adalah sebagai manajer. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Next, Budana.
Yang keenam adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, terlepas dari perbedaan agama, suku, bangsa, dan bahasa. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik. Nah, seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Bapak Ibu, di sini saya sudah membuat sebuah keyakinan kelas di kelas saya. Tujuannya tadi, sebentar Bu Ratna, ini anak-anak itu kita ajak untuk membuat sebuah kesepakatan ingin menciptakan suasana kelas yang seperti apa. Slide berikutnya tadi masih ada kayaknya. Anak-anak nanti menuliskan keinginannya. Dari situlah nanti baru akan dibentuk sebuah keyakinan kelas. Nah, bagaimana proses pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan itu jelas, hadir tepat waktu atau tidak boleh datang terlambat. Biasanya seperti itu ya, tidak boleh datang terlambat. Itu peraturan. Nah, ini lebih abstrak, lebih umum. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan universal. Kalau peraturan kan tidak boleh memakai sepatu warna selain hitam, harus memakai seragam lengkap, setiap hari Sabtu memakai seragam pramuka, Senin memakai seragam OSIS, seperti itu. Banyak sekali. Kalau peraturan banyak. Nah, itu misalnya dari beberapa kalimat tentang aturan pakaian itu bisa disederhanakan. Kalau dalam keyakinan kelas hanya menjadi kalimat berpakaian rapi dan sesuai aturan. Itu melingkupi sepatunya hitam, sesuai aturan tahu hari Senin apa, Sabtu apa, sudah seperti itu. Pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Ini maksudnya berarti untuk membuat keyakinan kelas itu tidak menggunakan kata tidak, ya, tidak menggunakan kata tidak, harus menggunakan kalimat positif. Misalnya, bukan tidak boleh datang terlambat, tapi diganti hadir tepat waktu. Nah, maksudnya sama, tapi kalimatnya berbeda. Itu keyakinan kelas. Yang kelima, kalimatnya singkat agar mudah diingat. Jangan seperti tadi, memakai seragam hari Senin OSIS, Rabu, Kamis, Batik, dan Jumat, Sabtu, Pramuka. Tidak seperti itu. Kepanjangan, anaknya susah mengingatnya. Dibuat singkat saja. Yang keenam, sesuai kondisi kelas dan sekolah. Dan yang ketujuh, melibatkan warga kelas saat pembuatan. Warga kelas itu siapa? Guru dan peserta didik dan murid. Nah, next. Nah, ini dokumentasi kegiatan pembuatan keyakinan kelas saya di kelas 4. Bisa minta tolong diputarkan, Bu Ratna? Ini adalah dokumentasi kegiatan pembuatan keyakinan kelas saya. Ini kita akan ada kegiatan khusus. Apakah itu? Kita tahapannya dia sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Anak-anak sudah pernah dengar belum? Sudah. Kalau kita bicara tentang keyakinan berarti berasal dari kata yakin. Apa itu yakin?
Seperti itulah tahapan-tahapan proses pembuatan keyakinan kelas. Awalnya anak-anak itu disuruh menuliskan impiannya tentang kelasnya itu seperti apa. Kemudian impian itu terkait menuju tentang disiplin, kaitannya dengan disiplin. Ya, kemudian dari impian-impian itu dikumpulkan yang sama, dijadikan satu untuk dibentuk menjadi sebuah kalimat keyakinan kelas. Bapak Ibu nanti setelah ini bisa mencoba untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Terus bedanya apa dengan peraturan? Karena keyakinan kelas itu yang membuat, yang menentukan itu anak-anak sendiri, maka sudah sepatutnya mereka melaksanakan keyakinan kelas itu. Kaitannya ketika mereka membuat kesalahan, kita tidak menanyakan, loh ini sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan kita yang menentukan hukuman, menentukan sanksinya, bukan kita, tapi mereka sendiri. Nah, itulah tujuannya keyakinan kelas. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini adalah keyakinan kelas 4 SD Negeri Purworejo yang tadi sudah dibuat, ada 7 itu bisa dilihat Bapak Ibu. Next, berapa? Yang terakhir, ini materi terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui restitusi ini guru dapat bersatu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan kepercayaan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mampu mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Itu adalah segitiga restitusi. Next, ada 3 tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu, yaitu 1, menstabilkan identitas. Nah, ini biasanya berupa kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa kita semua itu akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah, bahwa semua perilaku, terutama perilaku yang salah juga itu pasti memiliki alasan, baik itu sesuai kebutuhan dasar manusia tadi maupun karena motivasi tertentu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal dari dalam diri kita untuk berubah menjadi lebih baik. Itu adalah segitiga restitusi. Lanjut dulu. Nah, dalam segitiga restitusi ini biasanya itu pada kegiatan menstabilkan identitas, guru itu akan berbicara pada muridnya seperti ini, bahwa ketika murid itu melakukan kesalahan, maka seorang guru akan ngomong seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa kok, karena setiap manusia juga pasti akan berbuat salah, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi anak-anak tidak ketakutan ketika mereka berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan ini kok. Nah, kamu berhak merasa seperti itu sampai kamu melakukan hal itu. Kemudian berikutnya, ini loh, ibu itu tidak ingin mencari siapa yang salah. Ibu hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ketika anak sudah melakukan kesalahan, bukan langsung dicerca bahwa kamu itu salah, kamu yang benar, kamu tidak. Tapi tujuannya adalah ini loh, ibu itu hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, pada kegiatan validasi tindakan yang salah, ini guru menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, mengapa melakukan kesalahan tersebut.
Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misal, diminta bekalnya tadi karena dia ingin mempertahankan, melindungi apa yang dimilikinya. Akhirnya mereka bertengkar. Nah, itu merupakan alasan dari tindakan. Terus yang ketiga, dalam menanyakan keyakinan, ini bisa kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Apakah nilai-nilai umum yang telah kita sepakati dalam keyakinan kelas kita? Nah, kamu sudah sesuai itu tidak? Gitu. Itu bisa kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, segitiga restitusi ini merupakan penyelesaian masalah atas kesalahan yang dilakukan siswa. Lanjut, Bu. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, seharusnya seorang guru itu menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Ini contohnya, misalnya, ada apa ini? Kok malah ibu-ibu? Oh begitu, apa betul tidak melaksanakan piket? Baru masuk kelas, sudah mau jajan, coba cakap sini ibu-guru dan bisa bertengkar. Dari sekarang bertanya, ini merupakan validasi tindakan yang salah. Tindakan sendiri sama-sama. Ini kan masih pagi, dan hari ini jadwal kita juga kan. Jajan boleh saja, tapi ini kan jadwalnya harusnya itu yang didahulukan. Kalau seperti tadi, kira-kira benar atau salah? Saya salah. Ya sudah, tidak apa-apa, Denis. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Menstabilkan identitasnya juga pernah melakukan kesalahan seperti yang dilakukan tadi. Tapi yang paling penting jangan diulangi lagi ya. Ya Bu, kalau kamu berbuat seperti tadi, kira-kira kamu sudah jadi teman yang baik belum dengan anak? Tidak. Selain itu, kamu ingat tidak keyakinan kelas yang lalu dia menanyakan keyakinan kelas ini bisa dikaitkan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat dan pelaksanaan dari kelas itu. Kemudian dari itu saya awal melaksanakan kelas Bagus, berarti kamu masih ingat. Nah, kalau kamu masih ingat, kira-kira apa yang nanti akan kamu lakukan dari hanya itu saja? Baiklah. Lalu apakah kamu menyesali perbuatan tadi, Denis? Baiklah, kalau begitu sekarang kamu minta maaf ya pada Alex. Anak baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita menyelesaikan permasalahan atas kesalahan anak, melakukan tahapan segitiga restitusi, tujuannya apa tadi? Supaya anak kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia kalau seperti itu, tidak langsung loh, kamu ini pikat kok tidak masuk, kok malah jajan dulu, langsung disalahkan, dia minder dengan temannya. Tapi kalau dengan segitiga restitusi, tidak. Dengan teman yang bermasalah saja dia kemudian dia akan kembali baik lagi, kembali dengan karakter yang lebih kuat. Mari Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Nah, bagaimana posisi dirinya sebagai seorang among
atau posisi kontrol sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Tentunya kembali lagi pada tujuan pendidikan, bahwa kita itu hanya menuntun kodrat yang sudah ada pada anak-anak kita agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tujuan akhirnya mewujudkan pelajar yang berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Sebagai penutup, karena di awal tadi ada pantun, ini juga saya tutup dengan pantun. Minum es buah ditambah sirup supaya lebih segar. Jangan lupa tambahkan biji selasih. Sebagai kata penutup, saya ucapkan salam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ya. Terima kasih kepada Ibu Siti Zainab SPD SD atas presentasinya yang sangat luar biasa menginspirasi. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami buka dalam satu termin untuk 3 pertanyaan. Kepada Bapak Ibu Guru Negeri Probolinggo, kami persilahkan untuk bertanya. Monggo Bapak Ibu, kalau memang ada yang mau bertanya. Oh ya, Wita sama Pak Umar deh. Wita dulu kali ya. Monggo Wita. Ya, minta tolong mic-nya Bu Ratna. Berdiri atau duduk ya Ibu? Berdiri deh, biar kelihatan nih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi yang disampaikan oleh Bu Siti Zainab tadi sangat luar biasa ya Bu. Di sini saya tertarik pada penjelasan Bu Siti Zainab tadi tentang restitusi. Tadi di penjelasan dan di videonya itu kan contohnya pada sekolah dasar gitu. Nah, apabila kita berada di SMP atau SMA, siapakah yang akan melaksanakan proses restitusi tadi Bu? Apakah wali kelasnya atau guru BK-nya? Seperti itu. Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya, Wita. Baik, ini langsung ke penanya kedua atau saya jawab dulu? Ya, dijawab dulu, oke. Saya jawab ya. Jadi contoh tadi yang saya tampilkan tadi kan memang di sekolah dasar ya. Bagaimana kalau kemudian penerapan segitiga restitusi itu di tingkat SMP atau SMA? Apakah wali kelasnya ataukah guru BP? Nah, di sini penerapan segitiga restitusi itu jadi melihat permasalahannya. Kalau memang permasalahannya masih terkait dengan permasalahan di dalam kelas, misalnya anak tidak piket, tidak mengerjakan PR, itu masih ranahnya wali kelas. Maka yang melakukan kegiatan restitusi adalah wali kelasnya. Tapi kalau permasalahan yang terjadi itu sudah ranahnya di luar kelas, misalnya anak bertengkar atau tidak memakai seragam atribut lengkap saat upacara, maka itu bisa diselesaikan oleh guru BP ya. Jadi tergantung masalahnya untuk pelaksanaan restitusi di tingkat SMP atau SMA. Begitu Wita? Sudah bisa diterima? Lanjut. Monggo, selanjutnya Pak Umar. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di awal tadi dijelaskan bahwa pemberian penghargaan dianggap sebagai konsep disiplin dengan identitas gagal atau tidak efektif. Apakah itu berarti kita sebagai seorang guru tidak dibenarkan untuk memberikan penghargaan pada siswa? Misalnya ketika mereka mencapai sesuatu hal yang baik. Terima kasih. Oke, ternyata memperhatikan sekali ya tadi ya. Baik,
Pak Umar dan Bapak Ibu semuanya. Jadi tadi di awal dijelaskan bahwa pemberian penghargaan itu merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya begini ya, penghargaan di sini itu adalah penghargaan yang berupa memberi imbalan, ya, memberi imbalan itu sebaiknya tidak dilakukan. Tapi apakah kemudian guru tidak boleh memberikan penghargaan kepada muridnya? Boleh. Berupa apa? Berupa pujian, tapi pujian sebatasnya. Dan tentunya juga guru tersebut harus tidak hanya terfokus memberi pujian pada satu anak itu saja, tidak, tapi juga harus diimbangi dengan memberi semangat kepada anak-anak yang lain supaya apa? Tidak menimbulkan iri. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi boleh penghargaan, boleh, asal jangan imbalan. Misalnya hanya dengan ucapan, oh ya, ini loh, dari sini pintar ya, bagus, kamu mengerjakannya bagus. Yang lain bisa mengikuti seperti ini ya, seperti itu misalnya. Jadi penghargaannya hanya seperti itu, ya. Begitu, Pak Umar? Sudah cukup? Sudah cukup. Ya. Masih ada yang mau bertanya lagi? Nah, sudah cukup ya. Saya kembalikan ke Bu Ratna. Baik Bapak Ibu, apabila tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka sesi pertanyaan kami tutup. Mohon Bapak Ibu, terima kasih Ibu Siti Zainab SPD atas jawaban yang telah diberikan kepada Bapak Ibu penanya. Terima kasih Ibu Siti Zainab SPD atas jawaban yang diberikan kepada Bapak Ibu penanya. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Semoga pengetahuan dan pengalaman baru tentang budaya positif di sekolah dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita tergerak untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah kita SD Negeri Telogorejo. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ratnawati SPD. Saya salah satu guru di SD Negeri Telogorejo. Pada hari ini, saya akan memberikan refleksi dari kegiatan seminar yang telah dilakukan oleh Ibu Siti Zainab SPD tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih kepada Ibu Siti Zainab untuk presentasinya. Kami rekan-rekan guru merasa sangat senang karena mendapat pengetahuan dan pemahaman baru tentang budaya positif di sekolah. Dan kami akan mulai menerapkan budaya positif untuk kelas kami dan selanjutnya untuk sekolah kita bersama. Terima kasih Ibu Siti Zainab, tetap semangat dan sukses untuk Ibu Siti Zainab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.